Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, puji dan syukur hanya milik Allah. Allah yang maha tinggi dan maha meninggikan, maha besar dan maha membesarkan, maha mulia dan maha memuliakan, maha pemaaf dan maha memaafkan segala khilaf kita, telah menghimpun kita pagi hari ini. Mudah-mudahan setiap gerak langkah kita menuju Masjid Agung TSM ini Allah catat menjadi amal salih, menjadi timbangan kebaikan. Allah gugurkan dosa-dosa kita di setiap tapak langkah kaki kita dan memudahkan kita untuk terus bisa mendekati pintu surga. Mudah-mudahan duduk kita bersama pagi hari ini untuk thalabul ilmi, merasakan suur imaniyah, sensasi dan citra rasa iman yang begitu indah dan menakjubkan di taman-taman surga, di mana kita senantiasa terus bisa memperbesar al-mukafaah al-ilmiyah, kapasitas keilmuan kita, mengokohkan bangunan indah iman kita, memesonakan pahatan-pahatan karya amal saleh kita, mengistiqomahkan hijrah dan kebaikan hidup kita, dan semakin memantaskan diri ini untuk menjadi ahli surga. Mudah-mudahan semua proyek amal soleh ini semakin melayakkan kita untuk mendapatkan hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah, kebaikan, kebahagiaan buat kita dunia dan akhirat. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, sebagaimana Rasulullah membutuhkan persahabatan dengan Abu Bakar dalam misi hijrahnya, sebagaimana Isa alaihissalam membutuhkan kebersamaan dengan Khawariyun dalam misi dakwahnya, sebagaimana Musa membutuhkan pertemanan Harun di dalam misi kebaikannya, sebagaimana Mus'ab bin Umair membutuhkan ukhuwah Abdullah bin Umi Maktum dalam misi dakwahnya ke Madinah, sebagaimana Khadijah membutuhkan kedekatan persahabatan Nafisah dalam misinya untuk meminang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seperti itulah kebutuhan kita terhadap sebuah teman dalam misi hijrah kita. La hijrah bilal musahabah. Tidak ada hijrah tanpa persahabatan. Tidak ada hijrah tanpa sebuah komunitas, dan tidak ada hijrah tanpa sebuah kebersamaan. Pelangi itu asik karena memang warnanya rame-rame. Kalau satu dua itu tidak asik. Apalagi pelangi dihadirkan dari persahabatan, air hujan dan hangatnya mentari. Hujan itu mengasikkan karena turunnya rame-rame. Kalau setetes demi setetes itu tidak asik. Dan air hujan itu dihasilkan dari sebuah persahabatan yang indah. Matahari, air, awan, dan angin. Kemudian kita bisa menghirup oksigen dengan sangat bebas karena memang di sana ada persahabatan antara manusia dan pepohonan, di mana manusia mengeluarkan karbon dioksida, kemudian dihirup oleh pepohonan, kemudian menghasilkan oksigen. Maka itulah sebuah nilai persahabatan, pertemanan, dan kebersamaan. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, hijrah itu adalah disebut move up, recovery, treatment, resolusi, membangun harapan dan meletakkan cinta. Hijrah itu adalah move up,
ikhtiar untuk bangkit dari keterpurukan dosa di masa lalu. Hijrah itu adalah treatment, proses untuk menyembuhkan kehidupan akibat luka-luka kemaksiatan di masa lalu. Hijrah itu adalah recovery, memperbaiki kehidupan akibat, jazakallah Ustadz Roni, mudah-mudahan Ustadz fi amanillah, selamat di jalan Ustadz. Mohon izin ana mengisi Ustadz. Taib. Sampai mana tadi? Oke. Hijrah itu adalah recovery, memperbaiki kehidupan yang sempat porak-poranda karena kehilapan di masa lalu. Makanya ada sebuah doa yang sangat indah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni fi ibadatik. Apa yang paling hebat dari doa ini sehingga Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, aku mewasiatkan kepada antum untuk senantiasa membaca doa ini selesai Anda sholat. Ternyata kalimat powernya ada di kata husni fi ibadatik, memperbaiki ibadah. Kenapa? Karena perbaikan kehidupan harus dimulai dari perbaikan ibadah. Gak mungkin hidup orang baik kalau ibadahnya buruk. Gak mungkin hidup orang rapih kalau ibadahnya berantakan. Gak mungkin hidup orang itu kuat kalau ibadahnya lemah. Karena perbaikan kehidupan harus dimulai dari perbaikan ibadah. Ustadz, ana punya masalah rumah tangga, perbaiki ibadah. Ustadz, ana punya masalah keuangan, perbaiki ibadah. Ustadz, bisnis ana sedang ada masalah, perbaiki ibadah. Ustadz, kuliah ana sedang berantakan, perbaiki ibadah. Karena semua perbaikan kehidupan harus dimulai dari ibadah. Makanya hijrah itu adalah recovery, bukan sekedar mendekatkan diri saja kepada Allah, tetapi kita sedang merencanakan untuk memperbaiki hidup kita yang sempat porak-poranda gara-gara dosa-dosa kita di lalu. Hijrah itu adalah resolusi, menjadwal ulang kehidupan kita dengan lebih baik. Hijrah itu adalah membangun harapan, harapan untuk menjadi seorang hamba yang semakin layak Allah cintai dan Allah sayangi, menjadi hamba yang semakin Allah inginkan. Dan hijrah itu adalah meletakkan cinta di tempat yang tepat. Mungkin dulu kita mencintai makhluk, sekarang kita letakkan di hati itu cinta kepada Sang Khalik. Kenapa saat ini kita banyak kecewa? Karena mungkin kita salah dan tidak tepat meletakkan cinta. Karena Ibnu Rajab mengatakan, barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, dia sedang merencanakan kehidupannya untuk perih dengan sebuah harapan. Karena Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu adalah maha pencemburu dan tidak mau diduakan. Hijrah itu adalah meletakkan cinta di tempat yang tepat. Selama ini kita mencintai dunia, kemudian kita meletakkan di hati itu cinta kepada sang pemilik dunia. Saya sudah sampaikan ujian di tempat ini, yaitu tujuan atau alat. Alat. Jangan jadikan tujuan dunia itu sebagai tujuan kehidupan, tetapi alat yang mengantarkan kita untuk mendapatkan kehidupan yang sebenarnya, yaitu akhirat. Sebagaimana kalimat innal aisyata aisyatul akhirah. Kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Maka jadikan dunia itu sebagai kendaraan terbaik untuk mengantarkan kita kepada kehidupan yang sebenarnya, yaitu akhirat. Kalau dunia itu alat, disimpan di hati atau disimpan di tangan? Kalau alat, di tangan. Kalau sesuatu yang kita letakkan di tangan kemudian hilang, yang sakit itu hati atau tangan? Tangan. Kalau kita menyimpan di hati kemudian hilang, yang sakit itu hati atau tangan? Hati. Kalau antum saat ini kehilangan dunia, yang sakit tangan atau hati? Saya ulangi lagi, ahi. Kalau saat ini antum kehilangan dunia, kehilangan HP, kehilangan mobil dan lain sebagainya, yang sakit tangan atau hati? Kalau yang sakit adalah hati,
maka kita selama ini salah meletakkan. Betul gak? Antum kehilangan HP langsung sakit hati, kemudian gagal move on bertahun-tahun sampai traumatik begitu. Berarti antum salah meletakkan dunia itu. Antum keluar dari masjid kemudian kehilangan sendal. Sampai antum mengatakan di Facebook, aku tidak ingin ke TSM lagi. Ada trauma yang membekas di dalam dada. Berarti antum meletakkan dunia itu. Karena sesuatu yang membuat sakit hati, berarti kita meletakkannya di hati. Setuju? Antum kehilangan seseorang yang berproses tapi belum halal. Kemudian antum sakit dan jatuh sakit. Kemudian gagal move on. Kemudian sakit bertahun-tahun dan traumatik. Sehingga tidak suka lagi untuk berproses kembali. Berarti kita sudah gagal meletakkan sesuatu itu. Setuju? Makanya ayo hijrah, kita letakkan cinta itu di tempat yang benar. Sebaliknya, kalau ukhti kehilangan satu hari satu juz, sakit hati tidak? Atau cie-cie saja gitu? Kalau anti sakit hati benar, berarti anti sudah meletakkan Al-Quran itu di hati. Anti kehilangan tahajud tadi malam, kemudian pagi harinya itu berderas air mata, kemudian susah untuk move on. Berarti sudah benar meletakkan tahajud itu di mana? Di hati. Nah, itu yang disebut dengan hijrah. Kalau saat ini banyak kehilangan dunia dan membuat kita sakit hati, antum belum hijrah. Karena antum masih meletakkan sesuatu yang bukan tempatnya itu. Setuju ya? Ini disebut dengan hijrah. Karena itu, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Hijrah itu proyek yang besar, beban yang berat, rute dan perjalanannya panjang. Proses tidak bisa instan. Dia butuh proses yang lama. Juga bukan 1 hari, 2 hari, 2 tahun, 3 tahun, tetapi sepanjang kehidupan kita. Proyek yang besar, beban yang berat, rute yang panjang, itu tidak akan mungkin antum bisa memikulnya sendirian. Sendiri itu berat. Tadi Ustaz Roni sudah menyampaikan, sendiri itu berat. Saya ulangi lagi, sendiri itu berat. Saya ulangi lagi, sendiri itu, nah gitu. Maksudnya apa? Walau alam bisawab. Sendiri itu berat. Maka yang berat itu bukan rindu, tapi kesendirian. Dalam itu berat. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat Allah, stamina kita, imunitas kita, dan energi kita itu tidak mungkin cukup untuk proyek sebuah beban berat dan kita bawa dalam proses yang sangat panjang. Kita butuh kebersamaan, kita butuh persahabatan dan pertemanan yang membersamai, yang menyertai, yang menemani jalan-jalan hijrah kita. Kalau tidak demikian, antum akan cepat lelah, antum akan cepat goyah, antum terseok-seok, bahkan bisa berhenti dan berbalik arah. Makanya la hijrata bilal musahabah. Tidak ada hijrah dalam kesendirian. Karena apa? Hijrah itu proyek yang besar, beban yang berat, rute yang panjang. Gak mungkin stamina kita cukup untuk memikulnya sendirian. Maka sendiri itu, nah sudah ya. Mudah-mudahan Teteh dan Akang paham maksud saya gitu ya. Nah, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Sebagaimana gizi ditubuhkan untuk menguatkan tubuh, sebagaimana tambahan kuota dibutuhkan untuk menguatkan sinyal, sebagaimana hujan dibutuhkan untuk menyuburkan tanaman dan memekarkan dedaunan, maka seperti itulah kebutuhan teman di dalam hijrah ini. Pertanyaannya, kenapa kita butuh teman dalam hijrah? Ada 5 jawaban yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Al-Arifi.
Kenapa kita butuh teman dalam hijrah? Kenapa kita butuh persahabatan di jalur iman ini? Kenapa kita butuh kebersamaan di rute-rute hidayah ini? Yang pertama, kenapa kita butuh hijrah? Butuh teman dalam hijrah? Karena pertemanan, persahabatan, sebuah komunitas, sebuah kebersamaan itu akan menguatkan stamina hijrah kita. Antum bisa lihat di surah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashi yuriduna wajhahu. Bersabarlah beserta orang-orang yang menyuruh Tuhannya di siang dan malam, bahasa kita seperti itu, karena merindukan, karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, kalau antum ingin kuat dalam hijrah, maka bersamalah orang-orang hijrah. Karena kebersamaan itu meringankan dan kesendirian itu berat. Kalau antum ingin hafal Al-Quran, bersama orang-orang yang sedang menghafal Quran. Kalau antum ingin menjadi orang yang juhud, bergaulah dengan orang-orang yang berproses untuk juhud. Karena kebersamaan itu meringankan. Ini ayatnya. Apa arti juhud? Saya sudah sampaikan. Juhud itu bukan tidak punya dunia, tetapi tidak mengizinkan hati dimiliki dunia. Juhud itu bukan tidak punya apa-apa. Ustadz, anama sudah soleh, apa buktinya? Tahajud aku siang malam cenah. Ustadz, anama sudah juhud, apa buktinya? Tidak punya apa-apa. Itu mah bukan juhud, miskin namanya. Juhud itu bukan tidak punya apa-apa, tetapi tidak mengizinkan hatinya dimiliki apa-apa. Juhud itu bukan tidak punya harta, tetapi tidak mengizinkan hatinya dimiliki harta. Juhud itu bukan tidak punya dunia, tetapi tidak mengizinkan hatinya dimiliki dunia. Dia punya dunia, dia punya harta, dia punya segalanya, tetapi tidak mengizinkan semua itu untuk memiliki hatinya. Itu juhud. Makanya ketika kehilangan dunia, dia happy-happy aja. Itu yang disebut dengan juhud. Ini mah gara-gara sendal hilang, antum jadi trauma, nggak mau ke TSM lagi itu. Sampai terus telepon tiap hari ke DKM. Senang anak sudah ada itu. Padahal sudah ke surga itu. Ya sudah, kan yang hilang surga ya, mudah-mudahan insya Allah. Itu yang disebut dengan juhud. Pertanyaan saya, mana yang lebih membahagiakan? Punya uang 1 juta atau 100 juta? Mana yang paling membahagiakan antum, Ahi? Walaupun antum belum punya, anak tahu itu. Mana yang paling membahagiakan? Iman yang baik, mau 1 juta, mau 100 juta, tidak mengubah perasaannya. Kenapa? Karena dia tidak akan berfokus kepada apa yang dia miliki. Dia akan berfokus kepada apa yang Allah miliki. Makanya demi Allah, orang-orang yang sudah hijrah nggak akan pernah galau dengan dunia. Dia happy-happy aja. Karena dia tidak akan berfokus kepada dunia. Dia akan berfokus kepada apa yang dimiliki oleh sang pemilik dunia. Siapa itu? Allah. Makanya orang yang hijrah kalau masih rarudet, what the meaning of rudet? Berarti hijrahnya belum benar itu. Kenapa dia tidak akan pernah rudet? 1, la tahzan innallaha ma'ana. Dia merasakan Allah senantiasa menyertainya. Tolong angkat tangan. Siapakah yang merindukan Allah? Angkat tangan. Siapakah yang merindukan Allah? Oke, banyak. Saya katakan saya tidak. Saya tidak merindukan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak pernah meninggalkan saya. Sekarang angkat tangan lagi. Siapa yang merindukan Allah? Pasti nggak ada itu. Nggak istiqomah antum. Kalau antum merindukan Allah, berarti antum kehilangan Allah. Rindu itu ada karena memang jarak yang memaksa untuk berpisah. Ana merasakan innallaha ma'ana. Allah tidak pernah meninggalkan ana. Allah senantiasa membersamai, menyertai, menemani ana. Kenapa harus rindu? Kalau antum merindukan Allah berarti antum pernah kehilangan Allah. Betul. Makanya orang-orang yang hijrah kemudian dia galau dan merasa kesendirian dan merasa sendiri, itu belum benar hijrahnya. Kenapa merasa sendiri?
Padahal Allah sudah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Allah enggak pernah ninggalin. Ustadz, Anda masih sebatang kara, cina gitu. Kemudian lihat wajah Anda penuh penderitaan yang tragis. Oh, bahasa terlebay itu. Yakin hijrah antum belum benar itu. Yang kedua, kenapa orang-orang hijrah itu tidak pernah galau? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat senantiasa turun kepadanya, menemaninya, mengurai masalah-masalah hidupnya. Fussilat ayat 30. Kenapa antum masih merasa sendirian? Apalagi ketika belum punya pasangan. Orang-orang yang masih singgalilah di jalan Allah, Allahu Akbar, itu kan istilahnya bagi yang jomblo sebetulnya. Saya katakan jomblo itu orang yang paling bertauhid kepada Allah. Kenapa? Hanya Allah yang dia cintai. Ini untuk menghibur sebetulnya hati yang tragis. Kenapa dia merasa sendirian? Allah malaikatnya. Dan Allah mengatakan dalam surat Luqman 10, Al-Qur'anallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma. Allah hadirkan alam semesta ini bagi. Kenapa kita masih merasa miskin? Makanya orang-orang yang bahagia dan sedihnya gara-gara dunia belum benar hijrahnya. Soal sekarang saya tanya lagi, bahagia dengan 1 juta atau 100 juta? Pasti berubah jawabannya gerak. Nah itu hijrah. Kalau antum ingin menjadi orang yang tawadu, bersamalah orang-orang tawadu. Karena ketidakbersamaan itu memberatkan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal asyi. Kalau antum ingin ringan beban hijrah ini, maka jangan pernah lepaskan genggaman orang-orang yang sedang berproses di jalan itu. Itu ahi. Contoh misalnya begini. Apalagi ulama mengatakan as-sahibu sahibun. Persahabatan itu akan menarik. Persahabatan itu akan menarik. Kalau antum masih bersama dengan maksiat, antum akan punya peluang besar untuk bermaksiat. Karena persahabatan itu menarik. Kalau antum bersahabat dengan orang-orang yang masih senang dengan lagu-lagu, kemungkinan besar antum akan pada akhirnya suka kembali dengan lagu-lagu itu. Kalau antum bersahabat dengan orang-orang yang masih nonton film drama Korea, memang hidup itu tidak seindah drama Korea, tapi yakin tidak serudet sinetron Indonesia itu. Coba lihat di Indonesia itu saja, azab dan lain itu. Betul Ustaz. Kalau antum masih berinteraksi dengan mereka, kemungkinan besar pada akhirnya antum akan menyenangi film-film itu. Karena apa? As-sahibu sahibun. Tetapi ketika antum berinteraksi dengan orang-orang yang hafal Quran, kemungkinan besar antum punya semangat untuk menghafal Al-Quran. Ketika antum bersahabat dengan orang-orang yang gibah, kemungkinan besar antum akan menjadi seorang penggibah yang awalnya penikmat, pendengar, penikmat dan aktivis itu. Cok antum. Silakan bergaul dengan orang-orang yang sering menggibah. Pertama pendengar, kedua penikmat, ketiga aktivis itu. As-sahibu sahib. Makanya bagi orang-orang yang sudah hijrah, dia harus betul-betul melakukan langkah-langkah besar. Apa itu? Dia harus memutuskan dengan komunitas-komunitasnya yang dia terlibat indah dalam kehidupan jahiliyah menuju sebuah komunitas yang semakin menguatkan dia dengan Allah. Bagi orang yang hijrah teman cuma 2. Nih, bagi yang hijrah temannya cuma 2. 1 Allah, 2 orang yang senantiasa mengingatkan dia kepada Allah. Tuh, saya ulangi lagi. Bagi yang sudah hijrah temannya cuma 2. Yang pertama Allah, yang kedua orang-orang yang senantiasa mengingatkan dia akan Allah. Tuh teman, nggak ada yang lain. Makanya ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, antum bisa lihat misalnya di surah Toha ayat 29 sampai ayat 33. Di sana kita akan menemukan bagaimana cara kita
mencari teman dalam rute hijrah ini. Di sana dikisahkan tentang pertemanan antara Musa dan Harun. Kemudian Nabi Musa menjadikan Harun sebagai teman. Untuk apa? Ushdud bihi ajri wa asyrikhu fi amri kai nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran. Seakan-akan Musa memberikan informasi kepada kita, teman dalam hijrah itu cuma 4. 1, yang menguatkan langkah. 2, yang meringankan beban. 3, yang membuat kita semakin jatuh cinta kepada Allah. Dan yang keempatnya, yang membuat kita semakin terhubung kuat dengan Allah. Ini ayatnya. Itu. Makanya dari ayat ini kesimpulan cuma 3. 1, teman yang baik itu dalam proses hijrah adalah 1, yang semakin menguatkan kita, yang semakin menguat hubungan kita dengan Allah. 2, yang terus memperhatikan urusan akhirat kita. Jadi dia itu comel, tetapi mencomeli masalah akhirat kita. Itu teman yang baik. Karena teman yang tidak baik selalu berbicara tentang bab dunia kan. Teman yang baik itu selalu berbicara tentang bab akhirat. Dan yang ketiganya, dia menyebut-nyebut nama Allah di hadapanmu untuk mendikirkan, dan menyebut-nyebut namamu di hadapan Allah untuk mendoakan. Itu teman yang baik. Saya ulangi lagi. Teman sejati bagi orang yang sedang berhijrah itu menyebut-nyebut nama Allah di hadapanmu untuk mendikirkan. Maksudnya mengingatkan kita akan Allah, dan menyebut-nyebut namamu di hadapan Allah untuk mendoakan. Itu yang disebut dengan teman sejati dalam hijrah. Teman sejati sebagaimana qala brother pi nasidihi, cina itu. Brother dalam nasidnya. Ada yang tahu nasid brothers? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu berarti sudah tua itu. Ada yang tahu. Berarti generasi sudah milenial saja. Antum tahu Ustaz? Oh, tahu tapi dia tidak mau bilang itu, Ustaz. Takut disebut tua. Itu ya. Itu teman dalam Al-Qur'an. Makanya kalau ingin HP itu kencang sinyalnya, 1, bisa banyak cara. Antum ganti HP atau antum pindah tempat saja. Jangan-jangan antum memang ketika mau ngontak masih di basement misalnya. Kira-kira sinyalnya bagus gak? Nggak bagus. Kalau ingin sinyal kencang, ganti HP atau pindah tempat. Maka kalau antum ingin kencang hubungan antum dengan Allah, ganti teman atau pindah hijrah dari sebuah komunitas ke komunitas yang baru. Itu yang disebut dengan hijrah itu. Makanya Abdullah bin Mubarak, kalau dia sedang lesu, buru-buru dia mencari Qadi bin Iyad. Maka ketika dia melihat Qadi bin Iyad, kemudian tercas kembali imannya. Karena Qadi bin Iyad adalah orang yang paling saleh di masa tabi'in itu. Dia sedang lesu, buru-buru dia mencari Qadi bin Iyad, berinteraksi dengan Qadi bin Iyad, dia kembali imannya tercas. Sebagaimana Ja'far bin Sulaiman selalu mencari yang namanya Muhammad bin Washi. Karena dia orang yang saleh, ketika dia bergaul dengannya, ngobrol, terangkat kembali imannya. Maka proyek di poin pertama ini adalah antum tetapkan dalam diari antum diari ya, itu siapakah yang soleh, kemudian jadikan targetan antum untuk senantiasa bermusahabah dengannya. Ini kira-kira siapa ustadz yang membuat antum lebih menyejukkan, lebih tenang dengan Allah dan lain sebagainya. Antum jangan pernah berjauhan, sering-seringlah berinteraksi dengannya. Karena apa? As-sahibu sahibun. Kemudian teman-teman yang sedang mencari pasangan hidup, satu saja, misi antum adalah hijrah. Maka carilah teman-teman pasangan hidup yang semakin menguatkan kita dalam misi itu. Setuju ya? Jangan salah dalam memilih, karena kita punya misi. Ana sedang berhijrah, dan hijrah ini adalah perjalanan hidup anak sampai akhir.
maka ana harus menemukan pasangan hidup yang semakin menguatkan ana dalam hijrah. Bagi perempuan, carilah qawam. Siapa qawam? 1, yang semakin mengokohkan iman. 2, yang semakin mengindahkan ibadah. 3, yang semakin mendekatkan jarak antara kita dan surga. Kalau teteh-teteh sudah punya suami dan tidak melakukan proyek 3 ini, tidak menguatkan iman, tidak mengindahkan ibadah di rumah, juga tidak mendekatkan kita ke surga, simpan saja di bukalapak.com itu. Rugi hidup ini kalau kita berteman dengan seseorang yang tidak membawa kita ke surga. Padahal misi ini misi hijrah loh. Hijrah itu apa? Ujungnya surga. Kita rugi banget menghabiskan waktu, menghabiskan emosi, menghabiskan usia, menghabiskan segalanya untuk mendampingi seseorang yang tidak membawa kita ke targetan hijrah. Tapi bukan berarti ayah you and me and, jangan. Ayo mulai ajak hijrah itu. Ya you and me innalillahi wabil taufiq wal hidayah. Jangan. Tetapi harus mulai himpun rasa kerugian besar dalam diri kita ketika tidak mempunyai seorang teman hidup yang tidak membawa kita dalam misi hijrah. Apalagi teman itu merusak rute hijrah kita. Banyak sekali para akhwat yang curhat, dia terseok-seok di jalan hijrah gara-gara memang pasangan hidupnya. Bahkan ada yang sampai buka jilbab dan tidak mau sholat lagi. Saya tidak akan katakan, tetapi itu ada di Bandung. Ana tanya, kenapa anti menjadi orang-orang yang mutasakkituna ala thariqil hijrah, orang-orang yang berjatuhan di jalan hijrah? Nah, dia bilang apa? Buat apa saya sholat, toh Allah tidak membantu masalah-masalah saya. Saya disakitin sama pasangan hidup dan Allah tidak membantu saya. Jadi buat apa saya hijrah? Ada Ustaz? Ada itu. Ya. Makanya teteh-teteh yang belum punya pasangan saat ini, misi hidup ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Misinya 1, yaitu mengantarkan kita ke surga. Maka carilah pendamping yang semakin membuat jalan ke surga itu terasa mudah dan dekat. Setuju? Teh pilih mana? Laki-laki yang hafal Quran tapi pakai Honda Beat, atau yang tidak baca Al-Quran pakai Lamborghini, pilih mana? Laki-laki yang hafal Quran pakai Honda Beat. Memang cinta itu buta, tapi masih bisa membedakan mana Honda Jazz, mana Honda Beat. Atau dia tidak bisa baca Al-Quran pakai Lamborghini. Sok tentukan hari ini, pilih siapa? Udah susah yang kayak gitu mah. Kan pakai Lamborghini, rada hese, limited edition. Oke. Seindah apapun seseorang, seberlimpah apapun dunianya, ketika dia tidak mengantarkan kita dalam misi ini, itulah musibah. Makanya kata para ulama, al-mar'atul madlumah, perempuan yang sedang kena musibah itu perempuan yang kehilangan Tuhannya ketika dia menemukan laki-laki. Dia temukan laki-laki itu, tetapi dia dibayar dengan kehilangan Tuhannya. Ada banyak. Dan perempuan terindah itu adalah perempuan yang dekat, yang semakin dekat dengan Tuhannya ketika dia menemukan laki-laki itu. Bahkan surga serasa dekat dengan matanya. Itu keren itu. Setuju ya? Maka dari sekarang hijrah ini berat kalau sendirian. Maka kita harus bersama-sama. Di antara yang paling penting adalah kita membuat sebuah target proyek besar untuk mencari seorang pasangan yang semakin menguatkan di jalan itu. Setuju? Setuju nggak? Ya, setuju ya. Tapi yang sudah menikah nggak usah berini lagi, udah. Itu yang keberapa? Yang pertama. Yang kedua, kenapa kita butuh teman dalam hijrah? Yang kedua adalah kenapa kita butuh teman dalam hijrah untuk mensukseskan misi besar hijrah. Sukseskan misi besar hijrah. Apa misi besar hijrah itu? Sebagaimana kata Rasul, manahallahu anhu
menjadi pribadi yang semakin terhindar dari dosa dan semakin mendekatkan kita ke pintu surga. Itu misi besar hijrah. Contoh, buka surat Taib. Buka surah mohon maaf. Surah Yusuf ayat 101. Saya izinkan untuk berkisah tentang seorang laki-laki yang luar biasa yang Allah abadikan dan rekam di dalam Al-Quran. Laki-laki yang teramat tampan, tetapi ketampanan itu tidak jadi modal dia untuk bermaksiat kepada Allah. Keren banget saja. Ketampanan itu tidak menjadi modal dia untuk bermaksiat kepada Allah. Bahkan ketika dari ketampanan ini ada seongok hati yang tidak bisa nahan diri sampai dia merayu, menggoda, mengancam dan memaksa sampai baju Yusuf itu robek. Tetapi Yusuf mengatakan ma'adzallah. Itu keren banget, Ustaz. Yusuf saja yang tampan bisa nahan diri dan tidak bermaksiat. Kita yang memang tidak jelek tapi lebih sulit dibilang tampan begitu ya. Bahasanya begitu. Kita bermaksiat, kita nggak tahu diri banget gitu. Yusuf mengatakan apa? Qad ataini minal mulki. Allah telah memberikan kerajaan kepadaku. Kerajaan apa maksudnya? Di ayat itu. Yusuf 1:1. Bahwa Yusuf sudah punya pertahanan yang begitu hebat untuk tidak menuruti hawa nafsu. Itu namanya kerajaan. Jadi kalau anti dan antum, itu punya seni untuk tidak tergoda hawa nafsu, itu sebetulnya kita sedang memiliki kerajaan. Orang-orang yang nuruti hawa nafsu, dia diperbudak sebetulnya. Betul kan? Perempuan ini menggodanya dengan cara luar biasa. Dia punya jabatan, dia cantik, godaannya betul-betul dekat, satu ruangan, satu kamar malah. Kemudian gordeng, pintu semuanya ditutup. Kemudian perempuan ini merayu, mengancam, bahkan memaksa. Kata Dr. Amr Khalid, sulit sekali ada laki-laki lain yang sukses dengan godaan ini. Andaikan yang digoda itu bukan Yusuf, mungkin cerita dalam Al-Quran akan berbeda. Betul kan? Tapi Yusuf hebat, sekalipun dia dipaksa sampai robek, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Apakah Yusuf suka perempuan itu? Suka enggak? Suka, robba anha. Yusuf suka. Makanya antum jangan, Ustadz, ana mah sudah soleh, ana mah tidak tertarik perempuan cantik. Antum sedang dua kondisi, antum sedang hoax atau antum enggak normal itu. Yusuf suka, tetapi imanlah yang membuat dia untuk tidak terjebak dalam syahwat itu. Itulah kerajaan. Lihat ujung ayatnya, wal hikni bisolihin. Himpun senantiasa aku bersama orang-orang soleh. Seakan-akan Yusuf mengatakan kepada kita, kalau iman masih lemah, hijrah antum, keistiqomahan kita masih goyah, masih memperturuti hawa nafsu padahal sudah hijrah. Satu, kata Yusuf, wal hikni bisalihin. Jangan pernah lepaskan genggaman orang-orang soleh. Itu ayatnya. Ustadz, anak itu kadang hijrah tapi maksiat lagi. Anak itu sudah hijrah tapi berbalik arah lagi. Satu, jangan pernah sendirian. Karena setan lebih menguasai orang yang sedang sendirian. Wal hikni bisolihin. Jangan pernah memperbanyak amal-amal kesendirian. Bersamalah orang-orang soleh. Makanya siapapun yang sedang terjebak dengan musibah, baca surat Yusuf. Siapapun yang sedang terjebak dengan hawa nafsu, baca surat Yusuf. Di sana akan menguatkan. Ibu-ibu, surat Yusuf tidak hanya dibaca ketika kita sedang hamil saja, dengan harapan anaknya ganteng setampan Yusuf. Itu enggak mungkin kan lihat bapaknya. Ini gitu. Ini Yusuf, Masya Allah. Setan itu lebih mudah untuk menggoda kita dalam kesendirian. Masya Allah. Perempuan ini, saya katakan, perempuan ini Zulaikha bukan perempuan yang biasa.
bukan perempuan standar. Dia itu di atas standar. Dia limited edition, cantik, terhormat, cerdas, punya kehormatan, dan dia itu adalah high class. Tetapi kenapa kelepek-kelepek? Bukan dianya murahan, Yusufnya terlalu tampan. Itu yang membuat hati perempuan ini merasa tenang ketika dia dituduh perempuan penggoda. Maka untuk membuktikan bahwa dia tidak salah, dia himpun semua perempuan itu ke istana. Kemudian Yusuf disuruh lewat. Apa kata perempuan di istana itu? Hasyalillah in hadza illa malakun karim. Oh my God, ini bukan manusia biasa. Ini laki-laki yang terlalu tampan. Sampai-sampai mereka mengupas tangan tidak ada rasa. Daya hipnotisnya itu luar biasa. Makanya teteh-teteh kalau ingin tahu suami tampan atau tidak, lihatlah dia sambil mengupas tangan dengan pisau. Kalau masih ada rasa berarti dia di bawah standar itu. Dan antum kalau ingin tampan, tahu tampan dan tidak, ujiannya sama. Perempuan pegang pisau dan apel, antum lewat. Itu dua kemungkinan. Mereka mengupas tangannya tanpa terasa atau melemparkan pisau itu ke muka antum. Mana yang terjadi itu? Itu Yusuf. Ustaz, ana baru hijrah dan ana masih rentan. Hayo, berhimpunlah bersama orang-orang hijrah. Ustaz, ana tuh mulai membangun keimanan kepada Allah. Tapi kadang ana maksiat lagi. Ayo jangan pernah sendirian. Karena kesendirian itu berat. Antum tidak boleh terpisah dari lingkaran kesedihan kalau kita merasa bahwa iman kita masih rentan, hijrah kita masih goyah, istiqomah kita masih gontai begitu. Itulah yang disebut dengan bahwa di jalur ini kita butuh pertemanan, butuh persahabatan. Setuju, Ahi? Taib. Saya lanjutkan, sudah jam 11. Yang keberapa itu, Ustaz? Oke, ya. Itu yang kedua. Sendiri itu biasanya melahirkan hal-hal yang negatif. Makanya begini, wa fillah rahimakumullah. Ada 5 faktor yang membuat antum itu inhirab, terlempar di jalur hijrah. Satu adalah istijalah. Tidak sabar. Tidak sabar itu bisa membuat kita terlempar di jalur hijrah. Kalau antum tidak sabaran, pasti inhirab, pasti kita terlempar itu. Silakan. Kalau orang-orang tidak sabaran, pasti dia menyimpang. Contoh, kalau orang tidak sabar ingin cepat kaya, dia ngelakuin apa? Dia nyuruh istrinya untuk tunggu lilin di dalam rumah itu, dan dia berikhtiar. Kalau dia tidak sabaran ingin terus naik jabatan, ngelakuin apa? Dia tidak sabar ingin terus naik jabatan cepat, ngelakuin apa? Bisa nyogok ya? Atau bisa yang lain? Sok antum tidak sabar ingin cepat hafal Quran, antum ngelakuin apa? Akunnya dibakar, nanti abunya diminum, insya Allah menwa itu, mencet wae. Karena sesuatu yang tidak sabar pasti ujungnya dia terlempar. Ustadz, ana tidak sabar dengan di pesantren. Ustadz, ana tidak sabar dengan membaca Al-Quran, belum hafal-hafal. Ana baca surat Ar-Rahman terus dihafalin, tapi ini hafal, ini keluar ini lupa, ini hafal, ini lupa. Sampai ketika dites Ar-Rahmani Rahim cenahi, balik ke Al-Fatihah itu. Makanya kalau sabar dalam proses ini pasti terlempar. Tidak sabar dicaci oleh orang gara-gara antum berubah penampilan kan? Tidak kucilkan gara-gara kita sudah berbeda visi. Tidak sabar antum dikucilkan dari rumah dan lain sebagainya gara-gara kita sedang berhijrah. Orang-orang yang tidak sabar itu pasti dia terlempar di jalur hijrah. Yang kedua adalah wahmus sa'adah. Mencari kebahagiaan yang semu. Itu biasa kita melempar itu. Aduh, ana lagi sendirian nih gitu ya. Ada lagu dengerin, ada film tonton, ada YouTube dibuka. Bahkan sampai membuka hal-hal yang memang tidak pantas dilihat oleh orang-orang yang hijrah. Pasti antum akan terlempar. Ayo kita misalnya wah musadati kebahagiaan semu.
kita jalan-jalan, ayo kita ke banyak hal lah itu. Saya sebutkan satu persatu. Yang ketiga, yang membuat kita akan terlempar di jalur hijrah itu adalah al-firaq, waktu yang kosong. Maka orang-orang yang hijrah harus menyibukkan diri di dalam karya-karya amal soleh. Ketika dia punya jeda waktu yang kosong di rumahnya dalam kesendiriannya, pasti pikirannya akan buruk. Betul nggak? Buruk itu. Makanya salah satu yang membinasakan orang itu adalah al-farag. Dia banyak waktu yang tidak produktif. Kalau apalagi ke generasi sekarang, kalau waktu tidak produktif pasti lihat apa? Pasti lihat HP. Dan lihat HP juga bukan hal-hal yang negatif, hal positif. Dia lihat temannya lagi di mana. Maka saya sudah katakan kan pada antum, kalau antum punya 3 hal ini pasti nggak akan bahagia. 1, selalu menebak hati orang, itu nggak akan bahagia. Makanya seorang muslim itu ketika berinteraksi dengan orang lain, yang nampak saja. Ya, senyum-senyum, sapa-sapa, salam balas salam, tanya jawab gitu. Di balik hatinya serahkan sama Allah biar kita ringan. Kalau antum selalu menebak hati orang, nanti rudet. Betul kan? Yang kedua adalah selalu melihat orang yang di atas kita. Pasti itu rudet. Soal fisik, soal harta dan lain sebagainya. Yang ketiga, selalu ingin tahu urusan orang lain. Makanya kenapa HP, Instagram, kemudian Facebook dan lain sebagainya menjadi nomor 1 di dunia? Karena memenuhi standar kebutuhan manusia modern saat ini. Apa? Kepo. Malum kita mah kepompong ya, kepo ya rempong. Antum melihat Instagram, punya sendiri paling dilihat 10%. Punya orang lain, sisanya itu bisa berjam-jam. Betul kan? Teman arisan lagi umroh, teman pengajian lagi di Singapura, karena sekarang lagi liburan ya. Teman aktivis pengajian sedang ada di Menara Eiffel, sedangkan antum banyak hutang, sok perasaan antum gimana? Makanya kata Rasul, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebaikan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi. Dia tarkuhu, meninggalkan apa yang bukan urusannya. Itu meninggalkan yang bukan urusannya. Kalau kita tahu urusan orang lain, rudet itu. Kenapa? Karena orang yang memposting di media sosial pasti akan menunjukkan bahwa dia itu hidupnya sempurna. Betul kan? Fisiknya, foto-foto yang di-share saya yakin itu pasti editan itu. Pilihan dari setiap 30 foto itu. Kenapa? Karena men-share sesuatu tentang hidupnya di media sosial pasti memilih yang sempurna. Kita melihatnya sedang rarudet sok perasaan manahi. Dia sedang menampilkan diri yang sempurna, kita yang melihatnya sedang banyak masalah sok. Pasti hidup kita rudut tragis itu. Apalagi orang sekarang Masya Allah ya, ini generasi micin ini ya, Masya Allah. Apapun tuh diupdate di status. Punya HP baru padahal Oppo gitu ya, Oppo. Di foto-fotonya di-share di Facebook, pakai tulisan, terima kasih ya Allah atas anugerah tak terhingga ini. Pakai dalil surat Ar-Rahman, nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan jenahi. Wah, orang sampai segitunya. Nanti teman-temannya komen apa? Amin, pret. Ada yang pret itu ya. Karena tidak semua orang akan bahagia ketika antum men-share barang. Makanya kata Ibnu Qayyim, tanda bersyukur itu bukan men-share barangnya, tetapi membagikan kemanfaatannya. Antum lagi di mana foto, simpan di-share, tidak semuanya orang ya. Betul? Makanya hasud itu tidak boleh, tapi jangan membuat orang juga hasud. Kebahagiaan sosial itu khawatir pada akhirnya membuat orang berdosa dengan hasudnya. Hati-hati gitu. Setuju ya? Nah ini baik termasuk apa? Keindahan iman seseorang, kesempurnaan iman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Dia meninggalkan apa yang bukan urusannya. Kita tenang. Nah, waktu yang kosong kita langsung terjebak ke sana. Selalu ingin tahu tentang orang lain.
Makanya anti gagal move on kalau terus melihat orang-orang yang pernah nyakitin kita. Bismillah hari ini eta Facebook tedekok dilihat lagi. Galau deui eta teh. Begini. Anti berproses dengan seorang ikhwan. Dia menjanjikan tentang sebuah kebersamaan sampai ke surga. You and me until jannah, cenah gitu. Woi bahasanya itu ya. Tapi ketika kita berproses, dia sudah masuk ke rumah kita, namanya sudah bersemayam indah di ruang-ruang hati kita. Dia yang merenggut semua perasaan kebahagiaan hidup kita, tiba-tiba dia ninggalin. You and me wabil taufiq wal hidayah robbana atina fid dunya hasanah itu. Perasaan kita pasti move on kan? Maka kata saya, kalau itu akhiri saja cerita itu. Karena akhir dari sebuah cerita pertanda akan dimulai cerita yang baru yang lebih baik. Tapi kalau Facebooknya dibuka deui, Instagramnya dilihat deui, antum akan galau terus. Maka move on itu adalah antum tidak melihat lagi masa lalu. Setuju ya? Maka kita akan kuat move on-nya. Tapi kalau waktu kita masih banyak gatal gitu saja, ingin lihat lagi. Ternyata dia sedang bahagia, wah kita makin tersiksa, tragis pisan itu ya. Insyaallah itu. Dah. Nah begitu. Nah ikhwan dan akhwatillah rahimakumullah, inilah yang kedua ya Ustaz, tentang kenapa kita butuh teman dalam hijrah. Oke. Yang ketiga kita masuk. Kenapa kita butuh teman dalam hijrah? Untuk melengkapi kekurangan dan memperbaiki kesalahan. Teman yang baik itu menegur ketika kita salah, menguatkan ketika iman kita lemah, mengokohkan ketika langkah kita goyah. Itu teman yang baik. Ya. Menegur ketika kita salah, menguatkan ketika iman kita lemah, mengokohkan ketika langkah kita goyah. Maka kita lihat di dalam surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ciri mukmin, ciri teman sejati itu kata ayat ini adalah dia senantiasa tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Senantiasa mengoreksi kesalahan kita, menguatkan kelemahan kita dan mengokohkan gontai langkah kita. Maka jangan pernah lepaskan hubungan kita dengan orang-orang yang sedang ada dalam hijrah bersama kita itu. Kenapa misalnya kita butuh kebersamaan? Karena iman kita tidak senantiasa stabil. Kadang kita sedang meluncur deras ke bawah, sementara iman saudara kita sedang terbang ke angkasa. Maka dia akan menarik kita kan? Karena iman orang frekuensinya itu tidak sama. Ada yang sedang turun, ada yang sedang naik kan? Ada yang sedang meluncur, ada yang sedang terbang. Maka orang-orang yang sedang terbang ini dia punya kewajiban untuk mengangkat orang-orang yang sedang imannya meluncur deras ke bawah. Itu indah banget. Makanya saya katakan, dalam kebersamaan, dalam hijrah ada tawa, ada riang, ada senyuman, air mata, ada bahagia, ada rahmat, ada pahala, ada berkah, istiqomah. Apapun yang antum inginkan bersama mereka pasti ada. Karena teman dalam hijrah, dalam kesolan itu tidak harus begitu. Tetap kita bukan canda sebagaimana para dengan canda-canda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah tangga yang hijrah bukan rumah tangga yang serius terus. Abi, I love you, Umi istighfar, bukan begitu loh. Nggak apa-apa gitu ya. Dalam rumah tangga orang-orang yang sedang hijrah ada tanda, ada tawa, ada relaksasi begitu ya. Umi nggak pantas, masa pakai I love you ke Abi yang sedang hijrah? Itu nggak benar Rumah tangga Islami itu bukan selalu tiasa serius, betul kan Ustaz ya? Tetap juga ada canda, ada tawa, ada humor, ada joke dan lain sebagainya. Kita perlukan untuk refresh gitu. Insya Allah itu. Makanya perhatikan misalnya kalimat-kalimat yang ulama tentang bab rumah tangga. Rumah tangga aktivis Muslim bukan rumah tangga yang satu warna, hanya hitam putih.
Tetapi dia harus menghadirkan warna-warna yang lain sehingga rumah tangga itu seindah pelangi, sehangat mentari musim semi. Dan bersama mereka kita tidak kehilangan apa-apa kok. Bersama orang yang hijrah tetap kita bisa tersenyum. Bersama orang hijrah kita bisa tertawa. Bersama orang yang hijrah kita tetap bisa bercanda. Bersama orang hijrah kita pun dapat pahala, dapat berkah dan lain sebagainya. Bahkan bersama surga. Itu keren banget. Dan saya selanjutkan. Bagaimana misalnya Abu Darda dengan Salman Al-Farisi yang Masya Allah ceritanya sangat masyhur sekali. Salman Darda itu dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, dan ternyata persaudaraan mereka saling menguatkan dalam hijrah. Masya Allah. Ketika misalnya Salman datang kepada Abu Darda dan melihat istrinya sedang berpakaian lusuh, kalau ditanya apa Anda seperti kepada Abu Darda bahwa saya tidak ada urusan lagi dengan dunia. Kemudian Abu Darda menyiapkan makanan, Salman tidak mau makan sebelum Abu Darda juga makan. Tetapi Abu Darda menolak karena saya sedang saum. Kata Salman, wahai Abu Darda, saya tidak akan makan kalau Anda tidak makan. Maka mereka makan bareng-bareng. Orang yang sedang saum kemudian diajak makan dan dia makan, pahalanya dua. Satu pahala saum, dia pahala ukhuwah Islamiyah. Tuh. Kemudian ketika Abu Darda bangun jam tengah malam untuk sholat tahajud, kata Salman, tidur dulu sampai 3. Menjelang akhir malam, Salman bangun, mari kita sholat bersama. Ini sebuah kebersamaan yang dahsyat banget itu. Kemudian 4, kebersamaan itu, saya lanjutkan waktu ya. Kebersamaan itu yang keempat adalah meringankan beban hijrah. Meringankan beban hijrah. Misalnya kita melihat dalam surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Orang-orang yang sedang hijrah pasti mereka akan saling bantu-membantu dalam kebaikan. Makanya bersama mereka beban dakwah ini beban hijrah ini terasa ringan. Bagaimana beratnya perasaan Khadijah ketika beliau jatuh cinta kepada Muhammad. Khadijah ketika melihat keberhasilan Muhammad dalam dagangnya ke Syam, dia mulai jatuh hati kepada laki-laki ini. Tetapi perasaan itu begitu berat di dada Khadijah. Kenapa? Pertama, Khadijah pernah menikah dengan 2 laki-laki. Yang kedua, usia Khadijah itu tidak sebanding dengan usia Nabi Muhammad. Ketika dia memaknai perasaan cinta yang begitu hebat, dia bahagia. Tetapi ketika melihat 2 kenyataan ini, dia bersedih. Bahagia, sedih. Akhirnya dia galau begitu. Kadang dia itu merenung sendirian. Ini jadi puisi begini ya. Tetapi memang demikian kenyataannya. Siapakah yang meringankan beban hati Khadijah? Namanya Nafisah. Khadijah curhatkan semua tentang kebahagiaannya kepada Nafisah dan mencurhatkan semua kegelisahannya pun kepada Nafisah. Ketika misalnya Khadijah itu sedang berbahagia, kemudian dia ceritakan kepada Nafisah, kata Nafisah cie-cie, begitu bahasa kita itu ya. Sampai-sampai tangan Nafisah itu kepada wajah Khadijah itu begitu. Kemudian begitu. Dan dia perasa seperti sedang berbunga-bunga itu. Tetapi kadang merengunyut begitu ya, bersedih karena dia sudah menikah, kemudian usianya tidak sebanding dengan Nabi Muhammad. Bagaimana peran teman ketika itu? Nafisah kemudian bertanya kepada Khadijah, aku akan menemui Muhammad dan akan menyampaikan perasaan Anda. Kemudian kata Khadijah, silahkan. Ringan gak bebannya? Ringan. Siapa yang datang kepada Muhammad? Nafisah. Siapa yang melamar? Khadijah. Tapi tidak langsung, menggunakan temannya. Siapa? Nafisah. Apa kata Nafisah kepada Muhammad? Waktu itu akan melamar. Wahai Muhammad, kenapa belum menikah? Ini saya sampaikan dengan bahasa ini ya. Ini hadis Rasulullah dari Imam Muslim. Siapakah perempuan yang akan menikah dengan aku? Kata Nafisah, bagaimana kalau itu Khadijah? Apa kata Nabi Muhammad? Memang Khadijah mau sama aku. Kata Nafisah, nanti akan saya tanyakan dulu. Ini cara melamar yang sangat terhormat itu, ahi. Ini cara melamar yang sangat berkelas. Nanti saya tanyakan dulu. Padahal datangnya Nafisah untuk apa?
untuk melamar. Makanya teteh-teteh, kalau ada laki-laki yang melamar dengan cara rendahan, jangan diterima. Tanpamu aku bagaikan bubuk ranginang. Tolak saja itu. Dia sudah merendahkan diri itu. Tanpamu aku tidak bisa apa-apa. Kamu sebagaikan separuh napasku. Senyummu bagaikan jurang yang aku mau jatuh ke dalamnya berulang-ulang. Wajahmu bagaikan titik yang aku mau berhenti di sana selamanya. Tolak itu, rendahan itu. Lihat Nafisah itu keren. Bagaimana kalau yang suka sama anak itu Hadijah. Memang Hadijah suka sama aku, saya akan tanyakan dulu. Keren kan? Dia melamar tapi tidak merendahkan diri itu. Masya Allah itu. Kemudian hari kedua datang. Wahai Muhammad, Hadijah sepakat. Wafaqat, Hadijah sepakat. Padahal dari awal sudah tahu Hadijah itu yang melamar. Itu cara yang cerdas. Kemudian hati Hadijah ringan. Dibantu oleh siapa? Saudaranya. Maka itulah pentingnya sebuah pertemanan dan persahabatan itu. Kita tidak mungkin curhat ke sembarang orang kan? Tetapi kita butuh teman-teman yang dekat, teman-teman yang bisa berbagi beban, teman-teman yang bisa menyandarkan resah gelisah kita, teman-teman yang bisa menyeka air mata kita itu. Sebelum menikah ya, gitu. Sebagaimana Hadijah itu. Masya Allah. Bagaimana ringannya beban Nabi Muhammad ketika berhijrah. Karena memang dia didampingi oleh orang-orang yang hebat. Abu Bakar, Asma, Abdullah bin Uraiko, dan satu lagi orang Yahudi yang mengantarkan beliau dari Mekah ke Madinah. Maka bersama orang itu meringankan beban hijrah ini. Satu, yang yang terakhir, kebersamaan dalam hijrah itu akan merencanakan sebuah masa depan yang indah di surga bareng-bareng. Seseorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Rasul jawab apa? Wa ma adatta lisa'ah. Apa yang sudah engkau siapkan buat menyambut hari kiamat? Kata laki-laki ini, tidak ada yang aku siapkan selain aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Al-mar'u man ahabbahu. Seseorang akan bersama di surga dan orang yang dicintainya. Itu kalimat Rasul kepada laki-laki ini. Saya tidak siap apa-apa ya Rasulullah. Saya hanya punya satu, mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Al-mar'u man ahabbahu. Seseorang akan ke surga bersama orang yang dicintainya. Dengan hadis ini kata Anas bin Malik, aku tidak akan pernah menjual hadis ini walaupun dengan emas segede bumi. Ditanyakan, kenapa Anas tidak mau menjualnya? Karena aku tidak sehebat Abu Bakar. Amal solehku tidak sehebat Umar. Kesolehanku tidak seindah Ali. Tetapi aku mencintai mereka. Dan aku yakin ketika aku mencintai mereka, aku bersama mereka di surga. Ketika amal kita, ketika hijrah kita rasanya tidak cukup untuk mengantarkan kita. Kita punya orang-orang yang sedang melingkar iman kita, akan menjahit kita nanti ke surga. Sebagaimana hadis Rasulullah dari Anas bin Malik riwayat Imam Muslim, tidak ada yang paling bersemangat di akhirat kecuali seorang mukmin yang mencari saudaranya karena dia tidak menemukannya di surga. Orang-orang yang bersama dalam hijrah, ketika ada yang ke surga mereka tidak bahagia. Kenapa bahagia? Melihat teman-temannya yang sedang berhijrah ketika di dunia itu. Apa datang kepada Allah, wa yaquluna rabbana ma'ana wa yasummuna wa yahajjuna. Ya Allah, mana teman kami tidak menemukan dia di surga, padahal ketika di dunia kami hijrah bareng-bareng. Kata Allah, akhriju man araftu. Orang yang kau cari itu dari neraka dan masukkanlah ke dalam. Dari kisah ini Hasan Al-Basri mengatakan, istaksiru min asdiqail fa inna lahum syafi'u li yaumil qiyamah. Perbanyak melingkar iman bersama orang-orang yang hijrah, karena mereka adalah syafaat buat kita di hari kiamat. Amal kita tidak pantas mengantarkan kita ke surga. Ketika iman kita tidak cukup untuk memenuhi syarat surga, kita punya teman-teman yang akan mengantarkan kita ke surga itu. Makanya kata Ibnu Qayyim, illam tajiduni fil jannah
Allah, jika engkau tidak menemukan aku di surga, tanyakan kepada Allah, mana saudara kami itu? Allah akan mengatakan, carilah orang yang kau cari itu dari neraka, kemudian masukkan ke dalam surga. Inilah hebatnya sebuah kebersamaan dalam orbit ketaatan. Tidak hanya saling menguatkan iman di dunia, tetapi sedang merencanakan sebuah kebersamaan indah nanti di surga. Oleh karena itu, satu, teman stamina hijrah. Dua, teman mensukseskan misi hijrah. 3, teman meringankan beban hijrah. 4, teman memperbaiki kesalahan kita, menguatkan kelemahan kita, mengokohkan gontai langkah kita. Dan yang terakhir, pertemanan dalam hijrah akan merencanakan sebuah masa depan bersama indah di jannah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, walaupun ini menambah materi dari Ustadz Roni, mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Saya persilakan kepada MC. Baik ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, izinkan saya menutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin. La ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya fatiris samawati wal ar, ya muqallibal qulub, ya dal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafar. Kau yang maha baik, Kau yang maha indah, Kau yang maha segala-galanya dalam hidup kami. Kaulah yang maha menguatkan segala kerapuhan hati kami, yang maha mengokohkan segala gontai langkah kami, yang maha menghibur segala resah gelisah keluh kesah hidup kami, yang maha membahagiakan setiap derayan air mata kami, yang maha menyembuhkan sedalam apapun luka hati kami, yang maha menemani kesendirian kami, maha menghimpun segala yang berserak dalam hidup kami, yang maha merapihkan ruang-ruang hati kami yang sempat berantakan, yang maha menyeka air mata kami, yang maha menyambungkan segala yang patah dalam kehidupan kami, yang tidak pernah lelah memaafkan dosa-dosa kami, dan tidak pernah menyerah menunggu kami di pintu taubat, yang telah memberikan segalanya yang terbaik dalam hidup kami, yang tidak pernah mengecewakan siapapun yang meminta, yang tidak pernah mematahkan harapan orang-orang yang berharap kepadamu, yang tidak pernah ingkar janji walaupun kami berkali-kali menyakiti. Ini kami hambamu ya Allah, kami mohon kepada Engkau, maafkan segala kehilafan kami selama ini, ampuni dosa-dosa kami selama ini, berikan kesempatan kepada kami untuk menjadi hambamu yang semakin Kau inginkan, yang semakin pantas Kau cintai, Kau sayangi. Berikan kami kesempatan untuk bisa memperbaiki diri ini sebaik-baiknya, bisa mendekati Engkau sedekat-dekatnya. Berikan kami kesempatan ya Allah untuk mulai hidup bahagia bersamamu, hidup bahagia dalam ketaatan-ketaatan kepadamu, hidup nikmat dan penuh kebahagiaan melingkar iman bersama orang-orang soleh, orang-orang yang akan senantiasa menguatkan iman kami, mengindahkan ibadah kami, mengistiqomahkan misi hijrah kami, dan semakin memastikan langkah ini untuk terus mendekati pintu surgamu. Kami mohon kepada Engkau, Kau yang maha kasih yang tidak pernah pilih kasih, Kau yang maha sayang yang tidak pernah berbilang, gamit selalu hati kami dalam hidayah-Mu, bimbing terus langkah kami menuju ridho-Mu, istiqomahkan kami dalam ketaatan-ketaatan kepadamu, dalam kebahagiaan ibadah kepadamu sampai ujung episode kehidupan kami. Ikhlaskan kami dan segala keputusan-Mu, ridhokan kami dan segala takdir-Mu, cukupkan kami dan segala pemberian-Mu, dan hantarkan langkah kami ke pintu surga-Mu. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, kami sanggup melalui apapun skenario hidup ini, asal kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kau senantiasa membersamai, menyertai dan menemani hidup kami. Kami sanggup untuk melalui apapun cerita hidup ini, baik banyak bahagia maupun air mata, baik banyak anugerah ataupun sebaliknya, asal kami yakin semua cerita hidup ini berakhir di pintu surga-Mu ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, akhirkan semua kisah dan episode hidup kami itu di pintu surga-Mu. Bersamakan kami dengan orang-orang yang kami cintai ya Allah, pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami,
dan orang-orang yang kami cintai di surgamu kelak. Hanya satu permintaan kami kepada Engkau yang paling indah, kumpulkan kembali kami beserta orang-orang yang kami cintai di jannahmu kelak ya Allah, bersama pasangan kami, anak-anak kami, kedua orang tua kami, dan orang-orang yang saat ini kami cintai. Kumpulkan kembali dan kami bisa berhimpun kembali dalam sebuah kebahagiaan tak berbatas di jannahmu kelak. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.